Selamat datang di Kronosintesis, ruang di mana kita mensintetiskan waktu dan ilmu pengetahuan. Pada April 2012, Facebook mengumumkan akuisisi Instagram senilai sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Yang dibeli adalah aplikasi yang masih sangat muda, belum menghasilkan pendapatan dan hanya memiliki 13 pegawai. Terlalu mahal atau justru salah satu keputusan strategis paling tajam di era digital? Mark Zuckerberg membeli Instagram senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Saat itu banyak yang menilai ini pemborosan, namun Instagram berkembang menjadi mesin pendapatan raksasa. Facebook memang kuat sebagai jejaring sosial, tetapi pengalaman berbagi fotonya belum sepenuhnya dirancang untuk perangkat seluler. Instagram hadir dengan desain sederhana, filter cepat, dan pertumbuhan eksplosif. Lebih dari 30 juta pengguna terdaftar dengan tim yang sangat kecil. Jadi, Facebook tidak sekadar membeli kode aplikasi atau jumlah pegawai. Facebook membeli komunitas, kebiasaan pengguna, dan posisi strategis di persimpangan antara kamera ponsel, identitas digital, dan jejaring sosial. Facebook juga berjanji mempertahankan Instagram sebagai layanan yang berkembang secara relatif independen. Langkah ini mendefinisikan strategi akuisisi yang defensif, di mana perusahaan raksasa membeli calon kompetitor sebelum mereka tumbuh mendominasi. Secara bisnis, akuisisi ini dapat dibaca melalui 3 lensa. Pertama, kapabilitas akuisisi, Facebook memperoleh produk seluler dan tim yang telah membuktikan adanya produk pasar yang fit. Kedua, efek jaringan, semakin banyak pengguna dan konten, semakin bernilai platform tersebut bagi penggunanya. Ketiga, akuisisi yang defensif, membeli calon pesaing sebelum skala dan loyalitas penggunanya menjadi semakin mahal untuk ditandingi. Namun, istilah defensif bukan satu-satunya penjelasan. Dokumen resmi Facebook menekankan peningkatan keterlibatan pengguna melalui perangkat seluler dan aktivitas berbagi foto. Intinya, valuasi perusahaan teknologi sering tidak ditentukan oleh laba hari ini, tetapi oleh pertumbuhan, jaringan pengguna, relevansi strategis, dan biaya apabila perusahaan terlambat bertindak. Pelajaran pasar, dalam perspektif perhatian ekonomi, retensi dan keterikatan emosional pengguna jauh lebih berharga daripada profit jangka pendek. Pelajaran utamanya, jangan menilai perusahaan digital seperti menilai pabrik yang hanya dihitung dari aset fisik dan laba berjalan. Tanyakan 4 hal, yaitu, seberapa kuat pertumbuhannya, apakah terdapat efek jaringan, seberapa sulit produknya ditiru, dan apa risikonya jika pesaing menguasainya lebih dahulu. Namun, jangan salah membaca sejarah. Akuisisi mahal tidak otomatis cerdas. Nilainya baru terbukti ketika integrasi, investasi, dan eksekusi setelah pembelian benar-benar berhasil. Jadi, Facebook tidak membayar 1 miliar dolar hanya untuk 13 pegawai. Yang dibeli adalah teknologi, basis pengguna, data, dan efek jaringan yang berpotensi membentuk ekosistem komunikasi digital global. Saat ini, valuasi perusahaan ditentukan oleh kemampuannya mengintegrasikan data, kecerdasan buatan, platform digital, dan jaringan pengguna. Pola tersebut semakin nyata saat Meta mengintegrasikan layanan kecerdasan buatan ke dalam Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Messenger, sekaligus menyiapkan investasi infrastruktur kecerdasan buatan berskala sangat besar untuk mempertahankan posisi strategisnya pada masa depan. Pada akhirnya, masa depan tidak dimenangkan oleh mereka yang memiliki sumber daya paling besar, tetapi oleh mereka yang paling cepat melihat peluang sebelum orang lain menyadarinya. Sampai bertemu kembali di Kronosintesis dengan topik edukasi lintas disiplin lainnya. Mari terus merawat nalar dan keingintahuan Anda.